أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah SWT mengatakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu
la min qabli ayyatiyakumul adzab tsumma la tunsarun. Kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepadanya. Min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datangnya azab kepada kalian. Sebelum datangnya sanksi kepada kalian. Tsumma la tunsarun. Apabila azab itu telah datang, maka kalian tidak akan mungkin mendapatkan pertolongan. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bahwa al-inabah ini adalah sebuah kekuatan di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lalui Bapak dan Ibu. Maka bagaimana caranya supaya kesalahan yang pernah kita lakukan dahulu itu tidak terulangi kembali? Bagaimana kita tetap komitmen, tetap istiqomah kepada diri sekalian, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita terjauhkan daripada kemaksiatan. Maka ada 3 hal yang diingatkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Dan begitu banyak hadis pada hadis. Yang pertama, agar al-inabah ini, kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi kuat. Yang pertama adalah ihfazillah tajiduhu amamaka. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita dengan ketawadan Rasulullah SAW agar kita selalu menjaga Allah di hati kita. Kalau kita selalu menjaga Allah SWT di hati kita kepada diri sekalian, maka ini tentu akan muncul dalam semua pergerakan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan selalu ada di hadapan kita. Tajiduhu amam, maka Allah akan selalu ada di hadapan kita. Jadi rasanya Bapak dan Ibu sekalian, untuk kita melakukan kemaksiatan itu sulit. Mengapa? Karena di hati kita Allahnya sangat kuat, sehingga kita tidak pernah Bapak dan Ibu ragu-ragu di dalam menghadapi perjalanan kehidupan kita ini. Mengapa? Karena yakin kita kepada Allah bahwa Allah sudah melengkapi semua kebutuhan kita dan akan menyelesaikan semua permasalahan kita Bapak dan Ibu sekalian. Hanya tadi kata Rasulullah SAW bahwa jaga Allah itu di dalam hatimu. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu ada di hadapanmu. Allah akan menjaga dirimu kepada dirimu sekalian. Tidak hanya di dunia, Allah akan menjaga kita di alam kubur. Dan Allah pun juga akan menerima kita di surga kelak dengan penerimaan yang sangat baik kepada dirimu sekalian. Mengapa? Karena Allah itu selalu ada di hati. Sebab kalau orang itu bermaksiat, Allah itu tidak ada kepadanya. Maka dikatakan dia sebagai orang yang tidak beriman. Mengapa? Karena dia bermaksiat kepada Allah. Tetapi setelah dia bermaksiat, muncullah keimanannya kembali. Apalagi kalau kemaksiatannya itu menjadikan dia sengsara. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana caranya kita untuk bisa selalu menjaga Allah di hati kita? Poin yang pernah kita pelajari Bapak dan Ibu sekalian di dalam surat As-Sajdah, ada 7 poin di situ yang Allah ingatkan kepada kita di dalam ayat yang ke-15 sampai ke-16. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukira biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Agar Allah selalu ada di hadapan kita dan agar Allah selalu berada di posisi kita kepada diri sekalian. Kata Allah bahwasanya orang-orang yang beriman itu apabila disebut namaku, pertama dia akan sujud. Apapun permasalahan yang kita hadapi Bapak dan Ibu, jangan tinggalkan salat. Ketika kita menghadapi permasalahan yang pelik sekali, dan permasalahan ini permasalahan yang serba cepat harus kita lakukan, maka jangan kita menyelesaikan permasalahan itu sebelum kita melaksanakan salat. Minimal kita 2 rakaat melaksanakan salat.
Apakah sholat hajat? Apakah sholat taubat? Apakah sholat syukur wudhu Bapak dan Ibu sekalian? Atau kalau memang di pagi hari dia sholat duha dan yang lainnya. Yang kedua adalah wasabah. Bagaimana kita tidak berhenti untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rasakan tadi malam Bapak dan Ibu sekalian, dari jam berapa air itu tumpah dari langit Bapak dan Ibu. Seperti tumpah dia Bapak dan Ibu, ditumpahkan, tiba-tiba deras. Apakah Bapak dan Ibu terbayang di benaknya dan di pikirannya bahwa kalau ini terjadi, saudara saya akan terkena banjir? Ada terbayang Bapak Ibu tadi malam atau tidurnya nyenyak? Atau tidak bisa tidur Bapak dan Ibu karena pusing mikirin hujan? Sebab mau usaha hari ini atau mau kondangan hari ini? Apakah ini terbayang Bapak dan Ibu di benak kita, di kepala kita, bahwa kalau ini terjadi lama, ini akan banjir barangkali? Tetapi tidak memikirkan dirinya, pikirkan yang lain. Sehingga tersebutlah nama-nama itu di lisan kita kepada Ibu sekalian. Mengapa? Kalau ini bukan karena Allah, tidak akan mungkin. Allah mengingatkan kepada kita kepada Ibu sekalian. Maka bertasbihlah di waktu itu. Maka tentu tasbih kita pun juga tidak lepas di waktu itu. Dan yang ketiga kepada Ibu sekalian, Allah meminta dengan perantara Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah bagaimana kita memperbanyak menyebut namanya. Kalau ada seseorang yang selalu disebut-sebut namanya di hadapan semua kepada Ibu, di hadapan orang banyak, tentu orang yang disebut-sebut itu ada yang merasa dia bangga sehingga menjadi kesombongan, ada yang merasa dia takut kalau namanya sering disebut-sebut. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala paling suka disebut kepada Ibu sekalian, maka kita riya di hadapan Allah tidak masalah, tetapi kita tidak boleh riya di hadapan manusia. Yang keempat kepada Ibu sekalian, agar Allah selalu berada bersama kita adalah jauhkan kesombongan di hati kita. Seberapa kita punya kekuatan Bapak dan Ibu sekalian, seberapa kita punya harta, kita tetap miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita barangkali kaya di hadapan manusia, tetapi apakah kekayaan yang kita miliki itu bermanfaat di hadapan Allah Bapak dan Ibu? Bagaimana kita punya pakaian kepada Ibu sekalian? Apakah pakaian yang begitu banyak di dalam lemari kita sudah pernah pakai untuk apa? Menghadap Allah Subhanahu wa taala, atau hanya sebagai untuk menghadap manusia? Apakah kendaraan yang kita miliki Bapak dan Ibu sekalian hanya kita pakai untuk diri kita sendiri? Tetapi bagaimana kendaraan yang Allah kasih ini harus kita gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala? Tidak hanya kita menikmatinya Bapak dan Ibu. Kalau kita hanya menikmatinya sendiri tanpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita mengerjakannya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita dapat akan menjadi sia-sia. Nah, ini yang kita sebut kepada Ibu sekalian. Allah selalu ada di hadapan kita tadi karena kita menjauhkan diri daripada kesombongan. Ada di antara kita Bapak dan Ibu yang bisa mendatangkan hujan yang tiba-tiba deras, lalu hilang, lalu datang lagi pelan-pelan, lalu deras lagi Bapak dan Ibu sekalian, lalu mulai mereda, tapi tetap hujan. Bapak dan Ibu sekalian, Allah punya cara untuk memberikan pembelajaran kepada kita. Dan cara pembelajaran Allah yang berikan kepada kita tidak sama seperti apa yang kita inginkan. Tidak sama. Bagaimana keangkuhan Qarun kepada Nabi, sehingga akhirnya Allah menenggelamkan Qarun, keluarganya dan hartanya di dalam satu tempat yang sampai hari ini belum ada orang yang bisa mendapatkan. Di mana posisi Qarun, keluarganya dan hartanya itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana Fir'aun kepada Ibu sekalian, kesombongannya kepada Nabi. Walaupun itu bukan nama asli, nama gelar kepada Nabi, tetapi ini menjadi pembelajaran bagi kita. Sekuat apapun Fir'aun,
Seluas apapun kekuasaan yang dia miliki, sebanyak apapun harta yang dia dapatkan, tetap saja dia manusia. Dia lemah. Dia lemah. Tidak punya kekuatan kepada manusia. Dia akan hancur. Dan apakah ini tidak menjadi pembelajaran bagi diri kita untuk berinabah? Yang kedua, yang kelima kepada ibu sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala adalah tatajafa junubuhum anil madaji. Jauhkan punggungmu dari tempat ini. Gunakan waktu malam itu untuk tahajud. Disitulah kita berinabah kepada diri. Tempat yang paling nyaman kita berinabah adalah di waktu tahajud. Tempat yang paling mustajabah pada ibu sekalian. Kalau kita berdoa, meminta kepada Allah, maka itulah tempat yang sangat terkabul. Apalagi Bapak dan Ibu kita rasakan dari tadi malam hujan ini turun. Maka kenapa Rasulullah SAW meminta kepada umatnya, kepada kita, ketika hujan itu turun Bapak dan Ibu, maka banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena air hujan itu akan mendatangkan keberkahan bagi siapa? Kecuali bagi mereka yang takut dengan hujan. Jadi tidak perlu ditakuti Pak. Kecil jadi teman, besar jadi lawan. Tapi untuk menjaga fisik tetap pakai payung, tetap pakai jas hujan. Kenapa? Karena barangkali fisik kita sudah mulai melemah. Melemah badannya. Secara manusia silakan kita pakai. Tapi jangan lupa bahwa dia dalam makhluk Allah kepada dia. Dengan hujan pun badan itu tetap dihantarkan oleh Allah untuk sholat berjamaah di masjid. Subhanallah. Ya dari yang jauh badan itu didatangkan oleh Allah ke tempat ini. Tidak kurang. Kalau bukan karena Allah sayang kepada kita kepada dia. Kalau bukan karena Allah begitu besar perhatiannya kepada kita, barangkali kita tidak didatangkan olehnya kembali. Tapi itulah perhatian Allah kepada kita. Allah datangkan kita duduk di tempat ini kepada dia, dalam keadaan serba dingin. Maka tehnya pun menghampiri. Biasanya kan dikasih air bening Pak. Air teh itu kalau sudah ada kue, nah, tidak lama lagi bakal kue datang ke sana. Jadi tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Surat ke-17 ayat 79 dan 80. Dan di malam itu ada sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan sebagai tambahan dari amalan sunnah yang aku berikan kepada kalian, wahai manusia. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengangkat derajatmu dan akan memuliakan diri. Mau diangkat kepada derajat kita. Siapa yang tidak mau, maka kerjakan tahajud. Mau dimuliakan, tidak hanya di dunia, di langit sana, maka kerjakan tahajud kepada diri sekalian. Maka jangan lupa ketika kita tahajud itu, apakah sebelum kita sholat, apakah ketika kita sholat kita bilang, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan aku dalam keadaan baik dalam semua perkara. Dan keluarkan aku ya Allah dalam semua perkara itu dalam keadaan baik. Dan pimpin aku ya Allah ke jalan yang lebih baik. Itu yang kita minta kepada Ibu sekalian. Mengapa? Karena kita punya keterbatasan secara pribadi. Kita ingin merubah kampung kita sendiri. Kita ingin merubah di mana kita tinggal. Kita ingin merubah negara kita kepada ini. Kalau kita tidak punya kekuatan itu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak dengan hati kepada kita. Kita minta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu yang kita inginkan. Yang keenam kepada Ibu sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala adalah jangan putus asa dalam berdoa. Yad'una Allah. Jangan sampai kita berdoa kepada Ibu sekalian kita berputus asa. Silakan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ingat apa yang kita minta itu kepada Ibu sekalian harus kita refleksikan.
harus kita kerjakan. Tidak hanya sebatas permintaan, tidak hanya sebatas permohonan kepada Ibu sekalian, tetapi buktikan dalam amal-amal perbuatan kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permohonan kita. Apa di antaranya Bapak dan Ibu yang menyebabkan Allah mengabulkan doa kita tadi? Yang pertama adalah innahum kanu yusari'una fil khairat. Ketika Allah menggambarkan kepada kita tentang cerita Nabi Zakaria yang Allah kabulkan permohonannya itu walaupun menunggu waktu yang panjang di umur 100 tahun. Apa yang dia minta? Anak kepada Ibu sekalian. Allah berikan anak kepadanya ketika di umur 100 tahun. Tetapi kenapa Allah memberikan anak kepadanya? Salah satu hal yang perlu kita ingat. Apa itu? Kata Allah, karena engkau wahai Zakaria selalu menyegerakan kebaikan untukku. Menyegerakan kebaikan kepada, jangan ditunda. Kalau kita ingin lakukan kebaikan, lakukan segera. Karena Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan dengan segera. Walaupun tadi Bapak dan Ibu, waktunya itu bukan milik kita, milik Allah. Jangan kita sibuk panca indera kita nih Bapak dan Ibu melihat kanan dan kiri, melihat orang lain Bapak dan Ibu. Itu orang tidak sholat, dia kaya. Dia terkenal tidak sholat, tidak taat sama Allah. Bapak, Ibu, Allah itu punya kewajiban kepada hamba. Apa kewajibannya? Dia memberikan rezeki kepada kita. Semua manusia ini akan mendapatkan rezeki itu. Maka Allah katakan dengan kalimat Ar-Rahman, siapapun dia, mau beriman tidak beriman, mau taat tidak taat, semua akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada yang berbeda, Ar-Rahim. Ini hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Sehingga jangan sampai Bapak dan Ibu, perilaku kita, perbuatan kita sama dengan orang yang tidak beriman. Dia Islam, dia percaya kepada Allah, tapi tidak sholat. Apa bedanya dengan orang yang tidak beriman kepada Allah? Yang tidak Islam dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada perbedaannya Bapak dan Ibu. Yang kedua, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan Nabi Zakaria dan istrinya itu? Wa yad'unana raghaban wa rahaban. Kalau dia berdoa kepada Nabi Zakaria ini kalau berdoa, dia penuh harapan dan cemas kalau doanya tidak dilakukan. Begitu banyak harapan yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga di balik itu ada kecemasan kepada dia. Cemas kalau Allah tidak mengabulkan. Bagaimana caranya supaya Allah menyegerakan pengabulan doanya? Maka dia menjauhkan yang haram dan menjauhkan yang syubhat. Itulah sifat yang hari ini barangkali terkikis pada hati kita kepada dia. Apa itu? Sifat wara. Wara. Apa makna wara kepada Ibu sekalian? Hati-hati. Bagaimana kita memunculkan di hati kita, pada diri kita, kehati-hatian dalam kepada Ibu menjalani hidup ini, agar kita tidak melakukan sesuatu yang haram dan sesuatu yang syubhat. Sehingga jangan sampai yang kita makan syubhat, jangan sampai yang kita pakai syubhat kepada Ibu sekalian. Apa di antara syubhat itu? Bisa jadi terjadi pada sesuatu yang riba kepada kita. Bisa jadi terjadi pada sesuatu yang kita ragu-ragu mendapatkannya. Kita makan di sebuah tempat, tetapi kita ragu-ragu bahwa makanan ini halal atau tidak. Nah, sifat warok ini Bapak dan Ibu yang sudah mulai terkikis atau barangkali hilang pada diri kita. Apalagi dengan kondisi COVID sampai hari ini. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, ada orang yang menghalalkan semua cara walaupun itu adalah sesuatu yang haram. Bagaimana Allah akan selalu menjaga kita Bapak dan Ibu? Bagaimana Allah selalu akan ada di hati kita sedangkan kita masih melakukan perbuatan itu? Dan yang ketujuh kepada Ibu sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala adalah infak. Berinfak, bersedekah yang paling sulit itu dikala kita susah, bukan dikala kita senang. Kalau kita dikala senang berinfak dan bersedekah itu hal yang biasa saja, bukan sesuatu yang super Bapak dan Ibu.
Tetapi dikala kita tidak punya, dikala kita sempit Bapak dan Ibu, dikala kita sulit, lalu kita tetap bersedekah, ini sesuatu yang paling besar pekerjaannya Allah inginkan terjadi pada diri. Salah satu memberi ketika kita tidak memiliki. Apa yang kita bisa beri Bapak dan Ibu? Allah bilang di dalam surat ketiga ayat 134, yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Sifat orang bertakwa itu salah satunya adalah dia berinfak di kala lapang atau musibah. Nah, infaknya itu Bapak dan Ibu barangkali tidak perlu harta, karena dia memang tidak punya harta barangkali. Dia punya tenaga, dia punya waktu, dia punya pikiran, dia punya ilmu. Apalagi yang kita punya Bapak dan berinfaklah. Dan sampai Bapak dan Ibu sekalian dulu di tempat ini juga bagian daripada kita berinfak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membiarkan waktu kita tadi untuk apa? Untuk duduk bersama-sama di tempat ini. Walaupun duduknya penuh dengan pengharapan. Apa pengharapannya? Kapan Ustaz ini selesai berbicara? Dan ngantuk. Atau sudah tertidur Pak? Alhamdulillah. Bismillah ya. Bismillah. Amin. Ya, apalagi dingin Pak. Sambil mengepit kan. Teh sudah habis. Mau tambah lagi. Ya Allah. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Di ayat yang ke-17-nya di dalam surat As-Sajdah itu Allah bilang, maka tidak ada satupun manusia yang tahu apa yang aku sembunyikan untuk kalian yang di kemudian akan menyenangkan hati kalian atas apa yang sudah kalian kerjakan. Jadi Allah menahan kepada Allah menyembunyikan sesuatu yang akan membahagiakan kita di kemudian hari. Yang ketika itu didatangkan, hati kita merasa tenang, hati kita merasa bergembira, sehingga kita bilang, ya Allah, kenapa tidak dari kemarin, tidak dari tahun kemarin kau berikan kepada aku Pak? Bukan itu yang Allah harapkan. Yang Allah harapkan adalah alhamdulillah bi'ni'matihi tatimmus shalihat. Itu yang Allah harapkan. Jangan ngomel lagi. Jangan ngeluh lagi, udah dikasih. Walaupun dikasihnya 20 tahun kemudian. Udah dikasih Pak. Itu yang 100 tahun Bapak Dadi masih ngomong sama Allah, alhamdulillah. Lah kita belum sampai 100 tahun Bapak Dadi. Kenapa? Barangkali umur kita tidak diizinkan 100 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini Bapak dan Ibu yang Allah ingin berikan kepada kita dengan al-inabah. Dan yang kedua Bapak dan Ibu, supaya kuat al-inabah ini dalam diri kita, ta'rifu ilallahi fil raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika kalian dalam keadaan lapang, dalam keadaan bahagia. Nanti Allah akan mengenalimu dan akan datang kepadamu ketika kamu dalam keadaan susah. Jadi ketika kita susah kepada Dia, ketika kita sulit, Allah akan datang kepada kita dengan cara Allah untuk mengembirakan hambanya ini. Mengapa? Karena dikala kita lapang, dikala kita bahagia, dikala kita banyak hartanya Bapak dan Ibu, kita tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan menjadikan inabah ini menjadi kuat pada diri. Dan yang ketiga kepada Ibu sekalian, bagaimana supaya inabah ini menjadi kuat pada diri kita? Idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kalian meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada yang lain. Kalau kita punya salah kepada manusia, maka datangi manusia itu untuk meminta maaf kepadanya. Kalau kita punya dosa kepada Allah, maka kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ampun kepadanya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ke-39 surah Az-Zumar ayat yang ke-53? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah berfirman, wahai hambaku yang melampaui batas, wahai hambaku yang banyak dosa, janganlah kalian berputus asa akan rahmatku. Sesungguhnya aku akan menghapuskan semua dosamu. Dan sesungguhnya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau Allah saja mengatakan begini,
Jangan kita kepada Ibu seakan-akan kita sebagai Tuhan, bahwa kita katakan kepada saudara kita tadi yang banyak dosanya, kamu tidak bakal susul. Padahal dia sendiri yang barangkali lebih dahulu masuk neraka. Jadi jangan sampai kita menjas orang. Jangan sampai kalau kita mengaji menjas orang, ini ahli neraka ini. Jangan sampai Bapak Dani, sehingga wajah menjadi keras, sehingga tidak bisa menerima saudaranya yang berbeda, ataupun yang ketika itu dia keliru, dia khilaf kepada Ibu sekalian. Ya, semestinya malah kita mendoakannya, malah kita memaafkannya kepada Ibu sekalian, malah kita tetap berkomunikasi kepadanya. Mengapa? Itulah sifat-sifat orang yang al-inabah pada dasarnya. Nah, di atas level inabah Bapak dan Ibu ada namanya istijabah. Apa istijabah ini Bapak dan Ibu? Merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat, al-inabah, dan istijabah. Merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah Allah berikan kepadanya, sehingga dia tidak mau kembali berbuat maksiat kepada Allah. Tidak mau kembali untuk berbuat maksiat. Malu kepada Allah dari apa yang sudah Allah berikan kepadanya, dikasih mata, dikasih mulut, dikasih hidung, dikasih telinga, dan semuanya oleh Allah SWT diberikan itu bukan untuk bermaksiat. Ya, bukan untuk bermaksiat. Tetapi Allah memberikan itu semua agar kita kembali kepada Allah. Apa itu perintahnya kepada kita? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam surat ke-51 ayat ke-56. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Itu tujuannya kepada Allah, ibadah. Maka kita sadari Bapak dan Ibu sekalian bahwa apa yang Allah berikan tadi kepada kita hendaklah ini menjadi apa? Alat bagi kita, kesempatan kita untuk meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang begini kepada kita di dalam surat Fatir, surat ke-35 ayat 2 dan ayat 3. Kata Allah, ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardh la ilaha illallah fa anna tufakun. Wahai manusia, ingatkah kalian akan kenikmatan yang sudah aku berikan kepada kalian? Apakah ada Tuhan selain aku yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? Ada kepada kita yang memberikan rezeki kepada kita sampai hari ini selain daripada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah kata Allah. Tidak Tuhan melainkan aku. Tetapi terkadang kepada kita tidak mau menerima kalau sesuatu itu berbeda dengan perasaan kita. Jangan dinilai sesuatu itu dengan perasaan. Kalau semua dinilai dengan perasaan, ini akan bisa hancur. Tetapi kita kembali kepada aturan, kepada arahan yang sudah Allah berikan kepada kita di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena ini pedoman kita kepada Ibu sekalian, yang tidak akan pernah pudar kepada Anda dan tidak akan pernah kepada Anda terbelakang arahan Allah. Selalu baru kepada Anda. Seakan-akan baru kemarin aturan Allah ini dimunculkan, padahal ini sudah lama. Contoh kepada Anda. Nah, di akhir ayat itu Allah katakan fa anna tufakun, mengapa kalian menjauh dari? Aku salah apa kata Allah SWT. Contoh kepada itu di dalam surat ke-20 ayat yang ke-124 sampai 127. Kata Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa berpaling daripada peringatanku, daripada mengingatku, maka aku kata Allah akan menyempitkan kehidupan dunianya dan aku akan kembalikan mereka dalam keadaan buta. Bukan karena tidak punya harta Bapak dan Ibu. Bukan karena tidak punya nama, tapi karena dia lupa dengan Allah. Dia tidak mau kembali kepada Allah, merasa bahwa semuanya berhasil karena dirinya Bapak dan Ibu. Seakan-akan tanpa Allah dia berhasil, maka Allah akan sempitkan jiwanya, hatinya kepada Anda. Yang dimana jiwanya ini tidak akan pernah menerima apapun yang berbeda. Padahal perbedaan itu sesuatu keniscayaan Bapak dan Ibu, sesuatu hikmah agar kita belajar dari perbedaan itu Bapak dan Ibu. Sebab kalau kita selalu sama, nanti tidak ada penambahan kualitas
ilmu tadi kepada peningkatan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena tidak ada gesekan. Tidak perlu kita menggesek kepada ini, tetapi gesekan itu akan selalu muncul. Allah munculkan kepada diri kita. Tetapi bagaimana ketika gesekan itu terjadi, kita menerimanya dengan bijaksana. Dan ciri orang yang beriman, dia akan mengatakan kepada Allah ketika terjadi gesekan itu, perbedaan itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Di dalam surat ketiga ayat 191. Ya Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan sesuatu dalam keadaan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, jauhkan kami daripada amal. Itu kerjaan kita. Berbeda marah, berbeda ngambek, berbeda baperan. Walaupun sudah tua, nggak ada urusan dengan umur kemudian. Bisa jadi akhirnya tidak masuk ke masjid. Kenapa? Baper dengan masjid. Kok masjid dibaperin? Padahal bapernya sama tetangganya. Kok jadi masjid jadi sasaran Bapak dan Ibu sekalian? Berarti dia sedang apa? Bermusuhan dengan Allah. Jangan sampai Pak. Kita tidak suka sama orang itu bukan karena orangnya, tetapi sama sifatnya. Sebab kita juga pernah sombong, kita juga pernah berbohong, kita juga pernah berbuat salah Bapak dan Ibu. Itu sifat kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kata fajar dengan fujur itu berbeda Bapak dan Ibu. Fajar artinya apa? Pancaran positif. Maka orang yang menghidupkan waktu di fajar itu, maka terlihat wajahnya positif. Ya kan Bapak dan Ibu? Positif kan? Tapi biasanya ketika fajar ini muncul juga namanya fujur. Apa itu? Pancaran negatif. Apa pancaran negatif? Sudah mulai muncul. Gak usah pergi ke masjid. Hujan. Ngapain ke masjid? Hujan. Sholat di rumah juga bisa. Ada Bapak dan Ibu? Rasa tadi? Itu fujur Pak. Jadi fajar lawannya fujur. Untungnya tidak ada nama orang namanya fujur. Kalau fajar banyak Pak. Kenapa? Musuhnya fujur. Memunculkan sesuatu dari hawa nafsunya ke tangannya, ke matanya, ke telinganya, ke otaknya kepada dia untuk tidak berbuat baik. Maka setiap kita akan berbuat baik kepada dia, muncul ketika kejelekan. Jangan berinfak, nanti jadi miskin. Tidak usah keluar ke masjid, kenapa? Nanti pilek, nanti batuk, nanti demam. Kue bisa dibeli di Simpang 3. Aman. Kata siapa? Jangan salahkan setan dan jin Bapak dan Ibu. Kenapa? Kita lah jinnya. Kita lah jinnya Bapak dan Ibu. Padahal Bapak dan Ibu, hujan itu menjauhkan kita daripada jin. Di dalam surat Al-Anfal ayat 11 Bapak dan Ibu. Baca ayat itu Bapak dan Ibu. Kenapa? Bagian daripada meruqyah itu adalah memandikan Pak. Adakah kita pernah dengar dimandikan orang yang tadi kemasukan jin? Karena tidak setiap hari hujan, tidak setiap detik hujan Bapak dan Ibu, maka dimandikannya di dalam ember. Embernya besar Pak. Nah karena hujan ini Bapak dan Ibu, hujan-hujanlah. Kenapa? Karena nanti si jin ini akan jauh daripada diri kita. Dia nggak mau hujan-hujanan Pak. Tapi ingat, kalau fisiknya tidak kuat, jangan hujan-hujanan. Nanti apa? Demam. Tapi jangan jadi alasan hujan ini Bapak dan Ibu. Mengapa? Saya yakin Bapak dan Ibu semua punya kendaraan. Kita bisa kita pakai. Jas hujan buat apa? Ke mall? Payung buat apa? Ke pasar? Bukan, diantaranya buat ke masjid. Pakai mobilnya, tidak apa-apa barangkali di masjid dikelilingi mobil Bapak dan Ibu. Tidak masalah. Kenapa? Karena mobil itu bukan buat ke kantor, bukan hanya buat ke kondangan, bukan hanya buat pulang kampung, buat rumah Allah kita pakai supaya nanti kalau Allah tanya, ketika kamu dulu punya mobil di dunia, apakah kamu pakai buat ke masjid? Enggak ya Allah. Mulai Pak Ibu, sudah mulai ada catatan. Lalu kita baru sadar. Kalau Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, ya Tuhan kami, kenapa Engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Bukankah dulu kami melihat? Sudah mulai dia, Bapak dan Ibu sekalian, menyesal. Rabbana, kata Allah di dalam surat As-Sajdah di ayat yang ke-12 Bapak dan Ibu sekalian.
Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Ya Tuhan kami sudah melihat bagaimana neraka. Ini orang dalam neraka Pak, berdoa. Maka jangan pakai doa ini, sebab ini doa orang dalam neraka. Kata kita bagus nih punya doa. Lihat dulu ceritanya. Ini doa untuk orang yang dalam neraka Pak. Berdoa dia sama Allah. Ya Tuhan kami melihat neraka ini. Kami meyakini, kami dengarkan apa yang ada dalam neraka ini ya Allah. Kembalikan kami ke dunia karena kami ingin berbuat kebaikan. Kami yakin kami akan bisa baik. Bisa kepada ini. Itulah orang yang bertobat kan. Sekarang dia tobat, besok aduh, ini susah lagi kan. Balik lagi. Maka beda tadi dengan inabah dan berbeda dengan istijabah. Beda. Kenapa? Sudah mulai malu. Tidak mungkin, tidak mau. Kenapa? Sudah cukup dulu. Jangan sampai Allah sempitkan. Maka kata Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yaumul hisab. Di dalam ayat 125-nya dalam surat Toha tadi Allah bilang, bukankah aku telah mendatangkan pelajaran kepada kalian? Bukankah aku telah mendatangkan ayat-ayatku kepada kalian? Tetapi tidak ada satupun ayat-ayat pelajaran itu kalian ambil, kalian lupakan. Wa kadzalika yaumul hisab. Maka di hari pengadilan ini pun aku melupakan kalian. Ketika kita dihadapkan di pengadilan Allah, Allah tidak mau melihat wajah kita kepadanya. Allah tidak mau mendengarkan omongan kita kepadanya. Lalu siapa yang akan bisa menolong kita waktu itu? Mengapa? Karena pembelajaran yang sudah Allah berikan ketika di dunia tidak kita gubris, tidak kita ambil kepada kita. Nah inilah kepada itu pembahasan yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Pada itu sekalian mohon maaf karena waktunya suruh sudah masuk. Boleh satu dan ibu sekalian. Kalau ada bapak dari mau bertanya, tapi segera dengan pertanyaan. Baik, kita beri kesempatan satu saja karena kalau ada waktu sudah masuk. Ada atau pas? Oh, pas ya. Sama-sama sudah menunggu ya. Mudah-mudahan di waktu mendatang bisa dilanjutkan kembali karena pembahasannya memang tetap sama pada dulu tentang hakikat iman kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad imamil awwalin wal akhirin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa ittafaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik wa watiq Allahumma rawabitaha wa biddaha wa yasulaha wa malaha binurika alladhi la yakhlu wa shra suhuraha bi faydi imanina wa jamil tawakkul 'alayhi wa ahya bi ma'rifatik wa yu'inna 'ala shahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rashidin. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin ghayra khazaya wa la maftunin. Allahumma ij'alna mimman yaqra'u al-Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'u al-Qur'ana fayashqa. Allahumma taqabbal du'a'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub